Jadi selama ini kamu punya motif tersembunyi padaku, Sari. Aku hampir tertipu aktingmu yang sempurna. Minggir, aku mau cari Adi. Mbak Sari, Tuan Adi sudah tidur. Kak Sari, kamu lagi apa? Kembalikan dong lukisanku. Aku belum pernah melihatnya. Mbak bilang cuma kamu yang masuk kamarku. Aku bukan satu-satunya kok. Aku menyembunyikannya di jubah mandi. Dia nggak akan menemukannya di situ. Beneran dia nyembunyiin di jubah mandi? Apa itu di dalam jubah mandi? Tenang, aku nggak tertarik sama tubuh kekanakan. Aku cuma mau lukisanku kembali. Kamu lagi ngapain sih? Itu pelecehan. Kamu mau lihat kan? Takut? Andi, dasar bodoh, kamu bakal menyesal. Nyaris saja. Hei Dewi, bukankah itu antekmu? Kenapa dia tidak menyapamu? Dia menindas aku di kehidupan sebelumnya. Namanya Dewi Albert. Mau apa? Sari, satu liburan musim panas dan kamu jadi berani. Kamu mengabaikan pesanku. Kamu tidak melakukan apapun yang aku suruh. Kamu memberontak. Bukan itu maksudku. Kamu tahu harga melawanku? Aku mohon, tolong jangan bunuh aku. Kalau kamu lakukan ini lagi. Mas Mursid, ada yang salah. Shinta sedang dibully. Bawa kami ke sana sekarang. Kamu mau membunuhnya? Cinta? Pelan-pelan, aku pusing. Ada apa? Itu jus lavender. Kamu jago akting juga sih. Bawa aku ke rumah sakit. Dokter, dadaku sakit banget dan aku pusing. Mbak Sinta nggak apa-apa kok. Tapi Mbak Dewi mengalami trauma berat. Apa dia bisa sembuh? Sulit. Siapa yang berani ganggu adikku? Jadi kamu memang aktris hebat ya? Kamu bajingan. Ada apa dengan Steven? Kenapa dia membelah? Tuan, Nona Dewi trauma. keluarganya marah besar. Mereka ingin Sari ditahan. Dewi menyerang seseorang dengan pisau. Kami tidak memulainya. Mereka datang cari masalah. Antar Sari pulang dulu. Biar aku yang urus. Aduh, Ayo pulang. aku bisa jalan sendiri. Kamu pusing kan? Nggak enak. Lagi pula, kakak laki-laki harus menjaga adiknya. Adi, aku bilang aku bisa jalan. Kakek, Sari duduk di sampingku. Sari, kamu sangat menderita di sekolah. enggak, aku tidak. Kamu hebat sekali hari ini. Kamu layak menjadi cucuku. Terima kasih, kakek. Mulai besok, kalian bertiga akan bergantian mengantar Sari ke sekolah. Antar Sari ke sekolah? Siapa yang mau?
Aku agak sibuk nih. Kakek, belakangan ini aku sibuk kerja. Aku mungkin nggak sempat. Kakek, aku senggang. Aku bisa anterin dia ke sekolah. Baik, mulai sekarang Aiden antar Shirley ke sekolah. Soal latihan pengendalian diri malam ini cuma kalian berdua yang ikut. Kakek, aku juga senggang. Aku bisa lindungi Shirley. Aku juga nggak sibuk akhir-akhir ini. Aku juga bisa lindungi dia. Betul. Kalau kamu nggak naik mobil, kamu bakal telat. Kalau kamu nggak suka, Kamu bisa ngadu ke kakek, dan dia bakal hukum aku kan? Mbak Shirley, bilang, tolong naik mobil Putri. Atau kamu mau dorong aku masuk? Kamu punya 1 menit. Putri, tolong naik mobil. Aku nggak suka mobil ini. Lain kali, ingat bawa jet pribadi. Di sekolah nggak ada landasan pacu. Ada kok, semua orang punya kalau mau pamer. Oke, lain kali. Dan kakak-kakak lain kasih uang jajan bulanan ke adiknya. Biar mereka bisa belanja bebas. Biar nggak dibodohi cowok sembarangan. 1 juta biar kamu diam. Pelit banget, pantas dia nggak mau cerai sama aku. Takut aku ambil setengah hartanya. mobilnya sudah siap, Nona. Tuan tua menyuruhku mengantarmu ke kelas. Chen Lansi, kakak lain bawain tas adiknya ke kelas. Kamu tahu nggak gimana jadi kakak? Nol inisiatif, apa aku harus ngajarin semuanya? Adik-adik lain, punya sopan santun seburuk kamu? Malah nggak manggil aku kakak. Mbak Jiang, Tuan muda punya OCD. Shen Langsi, kalau kamu lap itu, aku bilang ke kakek. Aku nggak mau nikah sama kamu, jangan sok berhak. Balik. Shen kakakmu ganteng banget, pasti dia baik banget sama kamu. Serius? Kami nggak akrab. Nggak akrab. Tunggu aja. Kamu yang menakut-nakuti anakku. Siapa kamu? Dasar bajingan gak punya ibu. Berani-beraninya kamu ngerjain Daisy. Kamu bakal masuk penjara. Siapa bilang Shirley bajingan? Maaf, aku telat. Ada yang jahatin kamu? Enggak, kakek. Pulang dulu ya, biarkan aku yang urus. Oke. Aku pulang duluan. Masuk mobil. Idiot, kamu pikir kamu yang ngatur? Ih. Gimana sih dia bisa pura-pura senyum tiap hari? Siapa yang mau suka sama orang sebodoh itu? Aiden, ku dengar kakek mau ngirim kamu ke luar negeri. Selamat ya.
Akhirnya kamu nggak perlu lagi bertahan di antara mereka berdua. Aku nggak pergi. Kenapa? Karena aku udah belajar cara bertahan. Aku tahu kau yang ambil lukisanku. Aku cuma ambil aja. Balikin, itu hasil kerja kerasku. Kata kerja kerasmu itu memata-matai hidupku? Siapa bilang, aku nggak boleh dia tahu aku lagi menganalisis dia. Kalau suka banget, simpan aja. Jangan salah paham, aku cuma suka lihat kamu kena bully. Semakin menderita kamu, semakin menarik kamu. Kau lagi menganalisis aku. Siapa yang menganalisis kamu? Kenapa nggak bilang aja aku naksir kamu? Apa Shirley suka Aiden? Nggak. Tuan Aiden, kamu nggak apa-apa? Aku baik. Kau baik? Ciuman pertamaku hilang. Balikin. Kalian berdua lagi apa? Kalian bertengkar? Aku nggak ngapa-ngapain. Tenang, kami nggak bertengkar. Terus kenapa mulutnya bengkak? Kakek, waktu aku sama Dika pergi berburu, aku curiga ada sesuatu dengan keluarga kita. Peringatan, jangan ungkap keberadaan dunia layar atau kau akan dihapus. Sari, apa maksudmu ada pengkhianat di keluarga kita? Kamu bukan Sari yang kukenal, kan? Aku benar, kan? Kakek, aku Sari. Aku tahu. Sariku telah terlahir kembali. Tak ada yang kembali tanpa alasan, entah dendam atau kebencian. Sari, apakah kamu tumbuh dengan baik? Iya. Kakek, setelah kau pergi, mereka semua membuli aku. Kakek! Dia pasti sangat menderita hingga berubah begini. Dia sudah terlalu menderita. Bawa dia istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Sepertinya kakek benar-benar suka sama Shirley. Baik. Shirley, kali ini kamu akan tumbuh aman di sisi kakek. Kamu kembali karena aku. Kakek adalah penyesalan dan obsesimu. Kamu selidiki semua orang di keluarga Oscar. Baik, Pak. Steve, kakek di dalam? Iya. Dia mengundang banyak pemimpin bisnis hari ini. Kamu harus menemui mereka. Lagi pula, keluarga Oscar akan diserahkan kepadamu. Siap. Paman Allery, kakek sedang menangani sesuatu yang penting di dalam. Sekarang bukan waktu yang tepat. Baik, aku akan kembali nanti. Tuan, pembunuhnya adalah orang tak terdaftar. Semua petunjuk sudah hilang. Terus cari. Tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi, temukan dia. Ayo ikut aku ke taman samping. Temui para pemimpin bisnis. Ini bakal berguna nanti. Gunanya apa? Bantu Bapak menipu beberapa ratus juta lagi atau mendirikan perusahaan cangkang lagi? Adrian, apa kau harus bicara seperti itu padaku? Aku dulu mohon kamu datang jenguk ibu. Apa waktu itu kamu ingat kalau kamu ayahku? Kamu anak durhaka. Menikmati tontonannya?
Kamu sangat hati-hati. Ayahmu sepertinya tidak terlalu suka padamu. Sebenarnya ayahmu lebih peduli padamu dari yang kuduga. Hei, Aku ingat kakek tiba-tiba meninggal setelah jamuan ini. Kali ini aku bisa mengubah nasibnya. Peringatan, alur cerita utama telah menyimpang sebesar 60%. Stabilitas dunia runtuh. Bukankah menyelamatkan kakek adalah alur utama? Petunjuk protagonis inti dari cerita ini. Jadi aku harus tahu dulu untuk siapa aku menjadi bulan purnama putih. Lalu aku bulan purnama putih siapa? Buku sialan itu mengusirku lagi. Apa yang tadi terjadi? Shirley, kamu baik-baik saja? Aku baik. Ini bengkak. Haruskah kita ke rumah sakit? Andi, kamu naksir seseorang? Enggak. Gimana dengan cewek yang nembak kamu? Itu nggak dihitung. White Moonlight adalah orang yang kamu cintai tapi nggak bisa bersama. Aku nggak punya. Gimana kalau kamu cinta seseorang dan dia juga cinta kamu, tapi dia meninggal, atau kamu nggak pernah bisa bersama? Itulah cara kerja White Moonlight di drama pendek. Semua White Moonlight mati muda? Mereka menghilang saat waktunya tiba. Kalau tidak, mereka kehilangan maknanya. Aku baru pulang untuk lihat kakek. Aku belum mau mati. Hei. Pelan-pelan, atau aku bilang ke kakek kamu mukul aku. Aku pergi ke pesta. Steven atau Adrian? Kamu pergi sama siapa? Daftar mata-mata keluarga Oscar muncul di pesta ini. Itu dihancurkan sebelum terungkap. Kak Andi, aku mau ikut sama kamu. Aku akan cari bukti perbuatan kotor Aleri. Apa yang dia rencanakan? Enggak, kamu nggak boleh masuk. Kalau begitu lindungi dirimu di luar. Apalagi orang yang semenarik kamu. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Kamu mau lindungin aku? Iya. Kamu bodoh banget. Jangan gitu. Aku ikut sama kamu. Maaf, para VIP. Hanya ada satu undangan. Hanya dia yang boleh masuk. Adi, berikan aku undangannya. Aku masuk duluan. Ibu tirimu sudah siap bikin masalah. Dia nggak bakal gampang ngelepasin kamu. Si brengsek itu beneran datang. Pak Putra suka laki-laki tampan. Malam ini kamu bertugas mengantar Adi ke kamarnya. Kalau Mas Alex tahu, dia bakal bunuh aku. Kamu takut apa, bodoh? Nggak ada yang tahu. Gerak. Sari, kamu di sini juga. Apa aku nggak diundang? Tentu aja nggak. Aku mengundang semua sesepuh malam ini. Aku takut kamu bosan. Mana bisa. Kalau aku bosan, aku bakal cari hal seru. Oke. Tapi acara ini penting buat keluarga. Jaga sikapmu. Aku nggak bakal bikin onar. Masuk. Hei, Ayahmu nyuruh kamu ngapain? Adi, ayahmu mau ketemu kamu. Nona Sari, jus dan camilan ada di sana. Silakan ikut saya. Pak Putra. Biar saya perkenalkan. Ini anak bungsu suamiku. Adi, ini Pak Putra. Masih muda banget. Pak Putra. Kamu adik, ayahmu sering cerita tentang kamu. Pelayan. Nih. Bersulang untuk Pak Putra.
Jaga dirimu juga di luar ya. Siapa dia? Perkenalkan, ini keponakanku Shirley. Shirley, ini Pak White. Oh, jadi cuma presiden? Tante Anna, kamu hanya menjilat dan merendah. Aku kira kamu orang penting. Mohon maaf, anak ini masih muda dan polos, bicara tanpa pikir. Sudah waktunya Aiden dewasa. Bukan cuma minum, tapi juga menikmati teman sambil minum. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Aku hanya ingin dia kenalan dengan Pak White. Kalau cuma untuk saling kenal, aku akan minum gelas ini untuk Aiden. Hah? Kamu meremehkan kami anak muda? Kalau begitu aku panggil kakek datang sendiri. Shirley, berhenti. Kenapa? Kalau bukan karena usahamu mempermalukan keluarga Oscar hari ini, aku tidak akan maju seperti ini. Kamu mau jadi pahlawan? Kamu cuma gadis kecil. Kamu pikir bisa macam-macam denganku? Kamu tak layak aku angkat gelas. Berani kamu? Shirley, jamuan ini sangat penting bagi keluarga kita. Kamu mempermalukan keluarga Oscar. Jangan khawatir, aku sudah pegang kendali. Wilson, ajak Pak White keluar untuk minum pena. Aku yang urus. Cukup, banyak yang memperhatikan kita. Aku ingin semua orang tahu, ini yang terjadi kalau ada yang nggak hormat sama keluarga kita. Bawa dia pergi. Kakiku sakit banget. Ayo. Dia kan masih presiden. Apa kau nggak keterlaluan? Semuanya, masa depan keluarga Oscar akan bergantung pada kalian semua. Kakek nggak bisa hadir hari ini untuk membimbing kalian, jadi aku akan bersulang atas namanya. Apa kau lakukan semua ini untukku atau untuk keluarga Oscar? Laki-laki jangan terlalu pintar. Kalau terlalu tajam, nggak akan ada yang suka. Jadi pada akhirnya kau melindungi keluarga Oscar, bukan aku. Kenapa sih harus ngomong gitu? Ternyata kalian semua sama kejam. Kenapa dia kelihatan marah banget? Aku bahkan bantu dia hari ini. Sikapnya gimana sih? Pak Ketua, tenanglah. Kita sudah sepakat. Kau bisa lakukan apapun pada bajingan itu, tapi bukan pada gadis itu. Gadis itu, dia merusak rambutku. Dia mempermalukanku. Dia menghancurkan reputasiku di kalangan elit. Apa kau pikir aku bisa diam saja? Tapi aku suka Aiden. Baik, dia milikmu. Tapi kalau kau mau main-main dengan wanita itu, kau harus tunjukkan ketulusan yang cukup. Nona Shirley, Nyonya Anna ingin bertemu. Aku nggak pergi. Nyonya juga bilang kalau Nona Shirley menolak, maka Tuan Aiden akan diserahkan padanya. Bilang aja, dia bisa lakukan apapun yang dia mau. Aku nggak keberatan. Turunkan dia. Akhirnya ada gerakan. Ini berhasil. Cepetan kirim dia ke sini. Jangan buang waktu. Setelah aku dapat informasi yang dipegang Presiden Putih, aku bisa menyamar jadi Presiden Putih dan bunuh Aleri Oscar. Kenapa dia di sini?
Jaga pintu. Mengerti. Suara perempuan. Aidin urus ini. Aku pura-pura mati dulu. Karena kamu cantik, aku beri dosis lebih kecil. Sayang banget dibuang. Ambil. Aiden. Aiden bangun. Tinggal di sini. Kamu mencuri informasi? Jauhi aku. Oh, kenapa Shirley tiba-tiba hilang? Sudah. Kamu mempermalukan dirimu di pestamu sendiri, dan kamu masih berani menangis. Ayah, saat aku sadar Shirley hilang, aku langsung memberitahu ayah. Sungguh bukan salahku. Kakek, Seseorang mengacaukan monitor saat pesta. Aku sudah perintahkan seluruh aula pesta dikunci. Kakek, aku temukan pelacak tersembunyi Shirley. Lokasinya menunjukkan Nancheng. Apa-apaan? Shirley masih punya pelacak? Luar biasa. karena dia terlacak, kenapa kalian tidak langsung mencarinya? Dia dibawa ke Nancheng. Ini ide Shirley. Dia ingin menangkap pengkhianat. Menangkap pengkhianat? Bukankah dia mempertaruhkan nyawanya? Kakek, aku akan mencarinya. Aku juga. Ayah, mereka masih cukup muda. Aku tahu betul tempat itu. Kami kenal tempat itu. Ayo ke sana. Ayo cari mereka. Ayo, karena mereka masih muda, mereka pasti punya banyak pengalaman. Steve, Adrian, kalian berdua cari Aiden dan Shirley. Shirley, kamu tahu nggak obat apa yang dia suntikkan ke kita? Tahu. Coba aja dekat-dekat lagi sama aku. Kamu terus mencuri, aku akan jagain kamu. Kamu butuh berapa lama lagi? 20 menit. Kamu 10 menit. Kalau nggak selesai dalam 10 menit, aku pingsanin kamu duluan. Game ini susah banget. Obat ini khasiatnya terlalu kuat. Efek sampingnya parah banget. Kamu nggak bakal selamat cuma modal tekad. Kalau nasib kita habis, salah satu dari kita harus kabur dan membawa informasi keluar. Janji sama aku, siapa yang tertangkap dulu, ngulur waktu buat yang lain. Deal. Ayo lihat siapa yang tertangkap duluan. Tenang. Kalian nggak ada yang bisa kabur. Aduh, Sari dalam bahaya. Kau tak bisa kalahkanku. Hei nak, turunkan pisaunya.
Lari! Aku suka sikapmu, sayang. Mau menyergapku? Kalau aku jadi kamu, udah pergi dari tadi. Kamu sia-siakan kesempatan yang dia buat untukmu. Kamu salah paham. Aku di sini bukan untuk nyergapmu. Aku di sini. Apa katamu? Kamu dengar kan? Kakek paling sayang sama aku. Kalau dia mati nggak masalah. Tapi kalau aku mati, kakek nggak akan pernah membiarkanmu hidup. Kamu ngomong apa sih? Kamu nyuntik aku 2 kali. Seluruh tubuhku rasanya seperti terbakar. Enggak, aku nggak tahan lagi. Kenapa aku nggak duluan aja? Apa? Tunggu. Maksudmu, kamu duluan? Baik, kamu duluan aja. Ambil jalan orang bejat dan biarkan dia nggak punya jalan keluar. Atau kita lakukan bareng. Kamu mau melakukan hal terlarang dengan adikmu sendiri? Sudah kamu pikirkan akibatnya? Keluarga nggak akan pernah mengizinkannya. Setelah malam ini, dia nggak akan kembali ke keluarga Oscar hidup-hidup. Kakek akan memutuskan hubungan dengannya. Jujur, kedengarannya seru. Oke, kita lakukan bareng. Aku duluan. Maaf, ini satu-satunya cara. Jangan menghindar. Sayang, jangan main game berbahaya kayak gitu. Gimana kalau ada yang terluka? Cepat. Sempurna. Selanjutnya, giliranmu, Ari. Sayang, aku datang. Lakukan sesuatu, atau kau benar-benar akan membiarkan dia memanfaatkanmu. Aku tembak kau. Kau jalang. Kau berani menipuku, aku bunuh kau. Keluargamu semua jalang. Mau bunuh aku? Ayo, kalau kau bisa. Aku nggak takut padamu. Aku bunuh kau sekarang juga. Selamat, misi penghangat hati, menyelamatkan yang menderita telah terpicu. Kemajuan, 80%. Jadi Ari jatuh cinta, tunggu 80%? Cepat banget. Sari. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Ayo bicara di tempat lain. Ari. Kau kelihatan berantakan. Bukannya kau biasanya jago? Kakek, ini semua informasi yang aku temukan. Dasar bajingan. Jadi kamu yang ada di balik semua ini. Ayah, bukan aku. Itu Presiden White. Dialah yang melakukan semuanya. Kamu pikir kamu yang berkuasa di sini. Bawa dia pergi, hukum dia. Ayah, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Maafkan aku, ayah. Kumohon. Ayah. Gimana caranya aku kabur dari cengkeraman plot ini? Andai saja aku sepintar Aiden, itu pasti sempurna.
Shirley sepertinya sedang bermimpi. Dengar apa yang dia bilang. Dia bilang otak. Otak? Otak Aiden. Aku nggak dengar jelas. Minggir, nak. Kenapa dia belum bangun? Kau sudah bangun. Semua terasa seperti melayang. Kamu beneran sudah bangun. Kamu lapar? Bilang sama kakek mau makan apa. Otak Aiden. Agak susah buat aku. Kamu nggak punya, jadi mau makan punya orang lain. Hah? Nggak. Nggak apa-apa, dia tidur lagi. Dia males banget. Ini semua salah kamu. Kakek jangan pukul dia. Tunggu kakek, maaf. Stefan, awasi bocah nakal ini. Jangan biarkan dia bikin masalah. Siap. Kakek awasi juga Adi. Cukup, Adi anak baik. Pergi. Stefan di sini dan jaga Sari. Siap. Adi. Istirahat dulu. Baik, kakek. Kamu Adi? Bukan. Jadi kamu Andi. Bukannya Adi terkenal dengan temperamennya? Trik ini selalu berhasil, kenapa kali ini enggak? Kamu mana Adi? Kenapa tiba-tiba kamu peduli sama dia? Tiba-tiba, aku selalu peduli padanya. Apa yang terjadi di kamar Presiden Putih? Kedengarannya kamu seperti menginterogasi aku. Aku akan bilang sendiri pada kakek. Dia juga ingin tahu. Tahu apa? Kenapa kalian berdua dibawa oleh Presiden Putih? Di seluruh jamuan kami yang paling mencolok, itu sebabnya. Siapa yang bunuh Presiden Putih? Aku tidak tahu. Mungkin Aiden pelakunya. Aku pingsan saat itu. Siapa yang menghapus data di komputer Presiden Putih? Aku tidak tahu. Aku pingsan. Lalu bagaimana tanganmu bisa terluka? Aku terlalu gugup. Aku melukai diriku sendiri dengan pisau. Jadi kamu pelakunya? Steve, kenapa kamu datang terlambat? Kamu tahu aku hampir mati. Oh, kamu sengaja menunda. Kamu mengulur waktu. Bingo. Apakah Aiden menyentuhmu? Omong kosong. Kami tidak... Kamu harus mengerti satu hal. Bukan karena Aiden jenius, tapi karena kamu bodoh. Mengerti. Lain kali, aku akan makan otak. Bagaimana hasilnya, Mas Steve? Apa kata Mbak Shirley? Dia bohong. Apa dia menipu Mas lagi? Maaf, tapi dia selalu mempermainkan Mas. Mbak Shirley jelas lebih membenci Mas daripada dua Mas lainnya. Diam. Mbak Shirley, akhirnya kamu sadar. Aku baik. Aku dengar kamu diculik. Aku sangat khawatir. Aiden tidak apa-apa. Mas Aiden sedang istirahat. Dia pasti sedang menikmati kemenangannya. Tidak tahu terima kasih. Aku melindungi kepolosannya, tapi dia tidak membagikan satu pun rahasia. Mbak, Mas Steve menghentikan keluarga White tepat waktu. Itu sebabnya Mbak selamat. Wah, dia lebih baik dari kehidupanku sebelumnya. Tunggu. Aiden. Maaf, Mbak Shirley terlalu cepat. Aku tidak bisa menghentikannya. Sudah jam 8 malam.
Terus? Jadi aku mau tidur. Apa kamu mau tidur dengan orang lain? Kamu ketawain apa? Ada yang sembunyi di kamarmu? Kalau kamu nggak kasih aku masuk, aku bilang sama kakek. Cepetan cari terus keluar. Tunjukin informasi yang kamu curi hari itu. Nggak. Jangan lupa siapa yang bantu kamu tetap bersih. Stefan menyiksaku dan aku nggak pernah ngomong sepatah kata pun. Kalau dia nyiksa kamu lagi, bilang aja yang bener. Jangan rusak hubungan kamu sama Stefan karena aku. Beneran? Iya. Oke. Kamu sembunyiin di mana? Aku udah kirim pesan ke kamu. Baru gitu. Ayahku dan ibu tiriku berencana bunuh kakek. Jadi Alif bukan satu-satunya yang mau kakek mati. Selamat, alur cerita menyelamatkan yang malang dengan hangat sudah terpicu. Progres sudah mencapai 99%. Aku nggak ngapa-ngapain. Aiden bertindak sendiri lagi. Di kehidupan sebelumnya, Tante Ana dan Adam kerja sama bunuh kakek. Aku harus hentikan mereka sebelum itu terjadi. Selain kakek yang punya pistol, cuma Stefan yang bawa senjata. Aku minta tolong Stefan. Informasinya sudah bocor. Kamu udah ketahuan. Aku harus gimana? Tunggu kesempatan. Bunuh Sinta dan Aidan. Tapi... Mas Steve. Mas Steve. Aku butuh bantuanmu. Buat apa? Bantu aku bunuh seseorang. Baiklah. Ini pertama kalinya dia minta tolong padaku. Kalau gitu kita tos dulu. Kalau kakek tahu pasti aku diusir. Kamu harus dukung aku. Kami semua ingin kamu tetap tinggal. Nggak ada yang ngusir kamu. Oke. Kita satu tim. Semakin berani saja. Hei. Permisi. Kamu ngomong apa sih? Kenapa kamu cuek sama aku? Tuan Adrian. Mau saya ambilkan kursi? Nggak perlu. Steve suka aku duduk di sampingnya. Kan? Nah, ini obrolan cowok ya. Aku pamit. Shirley, tunggu aku. Kayaknya Shirley nggak suka sama kamu. Nggak masalah, aku cinta dia. Shirley, bukankah sudah waktunya kita selesaikan ini? Wow. Kamu mau jadi bodoh lagi? Kita lihat bagaimana kau kabur hari ini. Tangkap dia. Cuma 2 pengawal, aku bisa atasi ini dengan mudah. Bawa Daisy ke kantor polisi. Ya, Pak. Ikut saya. Lepaskan aku. Kok kamu di sini? Jangan keluar sendirian. Kakek akan khawatir. Kenapa Steve tiba-tiba muncul? Dan memberiku bunga tanpa alasan? Jijik. 9 mawar merah muda artinya cinta pertama dan aku cinta kamu. Halo? Ada pengkhianat lain di keluarga Oscar. Bukan hanya yang didaftar. Tapi aku tidak bisa kirim info mereka sekarang. Aku berikan setelah kembali dari Nanwan. Baiklah.
Mas Steve kok di sini? Di mana Shirley? Dia pergi keluar. Kemana dia pergi? Dia pergi ke Nanwan mencari Aiden. Aiden lagi... Pak, ada tamu. Hati-hati, Pak. Dia kelihatannya tidak ramah. Sumpah Pak, saya tidak bermaksud membawa Mbak Shirley ke sini. Itu ide Mbak Shirley. Dia bilang kalau saya menolak, dia akan menyebarkan gosip tentang saya. Dia bilang saya mencoba merayu Nani Monica. Baik, saya mengerti. Kamu boleh pergi dulu. Gak usah. Bukannya kamu bilang sibuk? Aku di sini sekarang. Tunjukkan informasinya. Gak ada di sini. Kamu bercanda? Ketinggalan di rumah. Aku ada rapat nanti. Kalau kamu buru-buru, aku akan suruh orang mengantarnya. Atau kamu bisa ikut pulang ke rumahku. Rumahmu? Gimana lagi aku memberikannya? Indikator detak jantung. Macet di 99%. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk 1% terakhir itu. Aku sudah memutuskan. Aku akan menginap di rumahmu malam ini. Dia mulai panik. Mungkin aku harus pelan-pelan aja. Tapi setelah dipikir-pikir, membawa informasi pulang sekarang tidak aman. Aku akan ke rumahmu. Boleh juga. Tapi informasinya banyak banget. Kamu gak bakal selesai baca malam ini. Gak apa-apa, makasih Kak Aiden. Dia sebenarnya mau apa? Peringatan, plot The Heartwarming Saving the Miserable mengalami error. Persentase penyelesaian turun 1%. Sial nggak? Aku akan melaporkan ini ke asistenku. Selamat, plot The Heartwarming Saving the Miserable telah terpicu. Persentase penyelesaian sekarang 99%. Aidil itu gila. Tuan, staf dari Nanwan menelepon. Mbak Sari telah tiba dengan selamat. Baik, jangan khawatir. Mereka bilang apa lagi? Mereka bilang Mbak Sari akan tinggal beberapa hari. Sial. Tuan Steve selalu yang tersakiti oleh cinta. Aidil belum banyak kontak dengan wanita. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan untuk mendekatinya. Misi ini akan segera selesai. Kamu pulang telat banget. Kalau kamu tidak pulang, aku sudah tertidur. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Jadi, gimana? Apa tidak kelihatan bagus? Apa benar itu tidak mempan padanya? Apa-apaan? Bahkan jika aku baca ini setahun, aku tidak akan habis. Dan masih ada lagi setelah tumpukan ini. Kamu baca dulu. Aku akan kembali ke kamarku untuk mengurus sesuatu. Jusnya enak banget. Bisa buatin segelas lagi buat aku? Jadi beneran nggak berhasil? Rencananya gagal. Aku belum pernah merasa begini. Aku benar-benar berbuat nggak pantas padanya. Enggak, aku harus menahan diri. Aku nggak bisa biarin ini berlanjut. Peringatan, plot penyelamatan hangat bagi yang menderita mengalami masalah. Tingkat penyelesaian turun 50%. Apa? Turun dari 99 ke 50? Aku bahkan nggak ngapa-ngapain.
Ada apa dengan Adi? Peringatan. Plot penyelamatan hangat bagi yang menderita mengalami masalah. Tingkat penyelesaian turun 30%. Hentikan. Cukup. Lupakan. Lagi pula, aku yang mencuri alat detak jantung ini. Memang nggak ada makan siang gratis. Baiklah, aku masih bisa ngatasin ini. Selamat, plot penyelamatan hangat bagi yang menderita telah terpicu. Tingkat penyelesaian 99%. Apa-apaan? Kok jadi 99% lagi? Kenapa moodnya kayak roller coaster? Sari. Aku mau cium dia. Yah, laki-laki nggak suka perempuan yang nekat ngejar mereka sih. Mereka suka perempuan bermartabat dan sulit didekati. Seperti angsa mulia. Aku dulu salah pendekatan. Sudah makan? Belum. Mau makan apa? Aku mau. Kamu. Masak mie untukku. Aku nggak tahu cara masak. Pesan makanan. Kenapa kamu nggak bisa apa-apa? Kamu bisa masak? Kakek membesarkanku jadi wanita. Kenapa aku harus kotorin tangan buat dia? Aku juga nggak bisa. Terus kamu mau makan apa? Steak. Di kehidupan lalu, Aiden hampir terbakar sampai mati waktu kecil. Pantasan dia susah didekati. Aku harus sembuhin traumanya dulu. Kamu lagi ngapain? Hah? Listrik padam di kamar ini. Aku nyalakan terlalu banyak lilin. Aku balik dan istirahat dulu. Bukannya kamu mau steak? Aku nggak selera makan sekarang. Aku udah buat. Selamat. Plot penyelamatan penuh kehangatan untuk si Malang sudah terpicu. Kemajuan penyelesaian 99,9%. Kenapa ada koma? Kenapa kamu menciumku? Dia terlalu bersemangat. Aku bisa jelaskan. Lepaskan aku dulu. Jelaskan dulu. Kalau tidak kamu jelaskan, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku udah coba segala cara naikin detak jantungnya. Nggak mungkin aku bisa jelasin ini dengan tuntas. Sudahlah, aku ambil sendiri 0,1% terakhir. Selamat telah menyelesaikan segmen detak jantung. Plot penyelamatan penuh kehangatan untuk si Malang sudah terpicu. Kemajuan penyelesaian 99,99%. Kenapa masih ada lagi 0,1% sialan? Aldi, dari mana kamu belajar itu, dasar bodoh?
seksi. Ya. Kamu menikmati ini, kan? Sebaiknya kamu jangan buka pintu. Aku nggak dengerin kamu. Halo? Kenapa lampunya mati? Listriknya padam. Di mana Aldi? Mas Sigit, Mas Steve, silakan masuk. Silakan duduk. kenapa kamu nggak bilang mau datang? Aku ceroboh. Aku cuma datang untuk urusan. Kok banyak lilin sih? Shirley yang siapkan. Dia mau dinner lilin. Aku tadinya mau goreng steak. Tapi listriknya mati. Aiden benar-benar keterlaluan. Kalau kita nyalakan lampu, ini bukan dinner lilin lagi dong. Kita saudara meski cuma status. Kenapa Steve nggak cegah Aiden? Di kehidupan aku yang dulu, kakek mau aku nikah sama dia. Dia bilang nggak bisa nikah sama adik sendiri. Itu namanya hubungan sedarah. Tapi Aiden bisa, sekarang aku sadar. Itu karena dia nggak cinta aku. Kemari. Ada apa? Apa karena nggak ada dinner lilin? Atau karena ada orang lain di sini? Makan sebelum tidur bikin sakit perut. Kenapa kalian berdua nggak makan dulu? Aku mau tidur. Selamat malam. Selamat malam. Kakek minta aku antar kamu pulang. Mbak, kamu nggak apa-apa. Apa semua harus duduk di belakang? Apa kursi depan nggak layak buat penumpang? Nggak apa-apa. Fokus aja nyetirnya. Ah, Kamu nggak apa? Budi. Hati-hati nyetir. Mas Surya, aku udah lakuin semuanya. ah. Kita sampai. Surya tuh gila kebersihan. Aku sentuh dia 2 kali hari ini. Dia mungkin marah. Aku duluan. Mas, gimana aku tadi? Kamu layak naik gaji. Mbak Sari, Mas Ari minta kamu ke halaman utama. Asep, kenapa kakek manggil aku? Maksudmu apa? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, Anna pasti masih hidup. Oh, jadi kamu berselingkuh dengannya? Persetan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik. Kenapa ada tembakan? Ada yang terluka? Orang ini. Dia bahkan bersekongkol dengan orang luar dan mencoba membunuh Shirley. Kamu pasti ketakutan. Tunggu di sini sama kakakmu. Aku urus yang lainnya. Gimana kamu tahu dia bakal datang padaku? Aku tahu kamu akan minta bantuan Steve. Kamu memata-matai aku. Hah? Aku nggak mau kamu dekat sama Steve. Ayo kita kerja sama. Aku lindungin kamu. Jadi, kamu suka aku kan?
Iya. Entah itu sensasi atau dukungan emosional, aku bakal lakukan apa aja buat kamu. Coba aja. Aku bakal lebih baik dari Steve. Kita tim yang sempurna. Untuk sukses kita. Aku cinta kamu. Sekarang kamu bisa. Balas cintaku. Gimana aku bisa ngelakuin itu? Kakek minta aku panggil kamu ke halaman utama. Oh, baiklah. Adi, Ada yang mau kamu bilang? kamu cinta sama Sari? Iya. Tentu saja. Di sini udah nggak aman lagi. Sari, tinggal di Bogor dulu aja. Enggak, aku mau di sini sama kakek. Sari, jangan keras kepala. Oke. Kalian bertiga, siapa yang mau temani Sari ke Bogor? Aku aja. Sari, kamu mau ditemani siapa? Aku gampang. Kakek, akhir-akhir ini aku nggak sibuk kerja. Aku senggang. Stefan bisa diandalkan. Dia tahu cara jadi kakak. Benar saja, rasa sayang tumbuh seiring waktu. Stefan akhirnya bertindak bijaksana. Si Stefan ini dia nggak pura-pura lagi. Dia bahkan mau sendirian sama Sari. Aku nggak bakal biarin itu terjadi. Kakek, aku bisa pergi dengan Shinta. Stefan sebaiknya tinggal di rumah bersama kakek. Itu lebih cocok. Baiklah. Kakek aku akan pergi ke perusahaan di Nanwan. Itu ada di jalanku, dan aku tahu tempat itu. Biarkan aku pergi dengannya. Baiklah, kalau begitu. Adi sedang dalam perjalanan, dia bisa menjaga Shinta. Jadi kalian semua pergi ke Nanwan. Kalian tidak mau tinggal di sini denganku? Hati-hati setelah kalian sampai di sana. Tetap berhubungan. Itu saja, kemas barang-barangmu dulu. Shinta, cepat. Di kehidupan sebelumnya, aku menelepon Stefan berkali-kali, tapi dia tidak pernah menjawab, bahkan memarahiku. Stefan itu si kuno banget dan membosankan. Dia ingin mengendalikan semuanya. Kalau kamu meneleponnya sekarang, pasti dia akan cerewet padamu. Tentu saja dong, aku nggak mau dia ngatur-ngatur aku. Dan tentu saja, kamu juga nggak bisa memutuskan sesuatu untukku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau kamu nggak suka, telepon balik saja. Kamu mau mandi? Mandi? Siapa yang mandi siang-siang? Bajingan ini mau aku mandi. Mungkin dia memberi isyarat sesuatu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa Sari tidak menjawab? Mas Steven mungkin jago urusan politik keluarga, tapi soal ngejar cewek, dia nggak tahu apa-apa. Mas Steven, Nona Sari pasti aman di Bali. Mungkin dia sibuk, jangan khawatir, coba telepon lagi. Kenapa Mbak Monica taruh ini di koperku? Aku nggak sangka kamu orang kayak gini. Kamu bahkan bawa lingerie seksi. Sepertinya kamu sudah lama merencanakan ini. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Bukannya kamu mau aliansi sama aku?
Aku nggak mau sekarang. Coba sekali saja. Kalau kamu nggak puas, kita bisa berhenti kapan saja. Aku perlu tahu apa kamu jago atau enggak. Oke, tunjukin. Adam terlibat dengan Anna. Dan juga dengan Alia. Percobaannya selesai. Kamu boleh pergi. Coba sekali saja. Kumoho. Kalau nggak cocok, kita bisa berhenti kapan aja. Ayolah, kamu udah pakai trik ini kemarin. Ingat ganti dong. Kalau kamu mau yang baru, gimana kalau aku ikat kamu pakai rendah? Kamu mau warna yang mana? Hitam, putih, atau pink? Dasar bajingan, lepaskan aku. Mainanmu tidak bernyawa. Dan mereka tidak bisa memberimu perasaan yang nyata. Tidak seperti aku. Aku tahu persis cara melakukannya. Aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. Shirley, biarkan aku tetap di sisimu. Aku akan menjadi pilihan terbaikmu. Pilih aku. Seorang pemimpin besar pertama-tama menguasai emosinya. Bagaimana mungkin dia bisa terpengaruh oleh cinta yang sepele? Aku akan membantumu menjatuhkan ayahku. Steve berhak untuk membunuhnya. Tapi dia dibesarkan di keluarga Oscar. Dia tidak bisa melakukannya. Bagaimana dengan Adrian? Dia juga seorang Oscar. Dan dia sangat bodoh. Katakan padaku rencananya. Pilih aku dulu. Oke, tapi selama masa percobaan, kamu tidak boleh terlalu dekat denganku. Murni urusan bisnis. Tuan Adi, ada yang tidak beres. Ada kejadian di perusahaan. Mereka minta Tuan ke sana sekarang. Aku akan pergi cek. Halo, ada apa? Nona Sari, kakekmu kecelakaan, cepat pulang. Bu Mona, tenang. Aku akan segera ke sana. Di kehidupan sebelumnya, kakek meninggal 2 tahun kemudian. Kenapa kali ini terjadi lebih cepat? Dokter, bagaimana kondisi kakek? Maaf, kami sudah melakukan semua yang bisa. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkannya, aku akan minta pertanggungjawabanmu. Alex diracuni terlalu parah. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Bab saat ini bab 2, kematian Alex Oscar. Selama Adi belajar mencintaiku, aku bisa mendapatkan pena itu dan menulis ulang takdir kakek. Mau kemana? Ada apa dengan Sari? Jauhi adikku. Kamu tidak bisa melindunginya. Itu bukan keputusanmu. Sari. Adi. Kakek sekarat. Bisakah kamu? Aku kasih apa aja yang kamu mau. Aku mau kamu cinta aku. Selamat, kamu telah menyelesaikan plot heartwarming menyelamatkan yang malang. Detak jantung 100%. Selamat untuk Sari Smith yang telah mendapatkan pena layar raksasa. Kamu bisa pakai itu buat nulis ulang takdir. Bab selanjutnya, Alex Oscar telah dihidupkan kembali.
Kakek, kamu sadar? Kamu mau makan sesuatu? Sari, aku nggak lapar. Kakek, ini rekaman CCTV Bapak meracuni kakek. Kamu ngapain? Ayah, Kenapa kamu melakukan ini? ayah, aku mengaku salah. Kamu anak durhaka. Bukankah kamu mau menyerahkan kepemimpinan ke Budi? Jadi aku... Adi, bawa ayahmu ke polisi. Tunggu, jangan, aku mohon, maafkan aku. Sekali ini saja. Shirley, Lepaskan aku. jangan meronta. Aku harus bilang sesuatu. Jangan bilang apa-apa, tanganku mau hancur nih. Kenapa kamu nggak angkat teleponku? Tanganku sakit. Kamu sudah keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Tanganmu masih sakit? Iya, aku mau bilang ke kakek. Mas Steve, tolong jauhi Shirley mulai sekarang. Siapa yang ngasih kamu hak itu? Apa kamu nggak sadar? Shirley benci kamu? Orang yang paling dia hindari adalah kamu. Tidak mungkin, Shirley nggak seperti itu. Coba pikirkan, gimana biasanya dia sama kamu? Kamu nggak apa-apa. Bilang padaku. Kalau kamu punya kesempatan memilih lagi, kamu mau hidup seperti apa? Hah? Kamu ingat? Gimana Shirley memarahiku? Dia bilang kamu pantas sendirian selamanya. Istrimu kabur dengan orang lain, dan kamu masih perjaka di umur 27. Gimana dia tahu aku dan istriku belum pernah? Mungkinkah? Dia calon... Aku nggak bisa pergi ke peringatan kematian nenek tahun ini. Kamu gantikan aku. Oke, kakek. Kakek nggak bakal tenang kalau kamu pergi sendiri. Biarkan Steve ikut denganmu. Steve nggak suka diatur-atur. Dia pasti bakal nggak senang lagi. Gimana kalau Aiden aja yang menemaniku? Terserah. Kakek minta aku jagain kamu. Aku tidur di sini malam ini. Jangan keluyuran malam-malam. Kamu tidur di sofa aja. Oke. Kamu lagi ngapain? Mau mandi? Tuan Aiden. Tuan. Kudengar Tuan Steve datang. Apa kita perlu ganti hotel? Kalau enggak, nanti susah jelasinnya. Kita tunggu dia. Baik, saya pamit. Steve, kamu sudah sampai? Kamu di mana? Hotel. Kamu mau ke sini? Hei, kamu ngapain? Turunin aku. Kamu mau ngapain sih? Shirley, coba ini. Hei, kamu maunya apa sih? Halo? Aiden, mau ngapain sih?
Cium selamat malam. Kamu kok aneh malam ini? Udah malam. Ayo tidur. Aku masih ada kerjaan. Aku masih hafal semua data detak jantung Aiden. Aku nggak percaya dia benar-benar mencintaiku. Jangan khawatir. Aku paling sayang kamu. Shirley tahu semua yang kamu lakuin? Dia nggak perlu tahu. Kamu nggak penting baginya. Kamu perhitungkan semuanya. Biar aku menyerah. Sekarang lihat, jadi berantakan begini. Kak Steve, apa pentingnya kamu datang atau enggak? Shirley dan aku baik-baik. Kamu pikir caraku rendah dan nggak tahu malu? Pergi sendiri ke Rina. Aku nggak akan halangin kamu. Aku nggak bersaing sama kamu buat jadi ketua. Tapi Rina, dia harus jadi milikku. Dia cinta kamu cuma iseng aja. Apa itu bakal bertahan selamanya? Kamu ngeliatin apa? Pemandangan. Boleh kita cium? Aku mau lihat kamu cium aku waktu kamu lagi senang. Manis? Sekali lagi. Monica. Iya? Mbak Sari, coba lihat. Kok banyak banget bajunya? Ini kan ulang tahun Mbak. Mas Alex bilang pesta ulang tahun ini harus meriah. Mbak bisa minta kado apa aja. Bahkan pesawat atau meriam Mas Alex pasti beliin. Kebanyakan. Mana sempat nyoba semuanya? Yang ini gimana? Di kehidupan sebelumnya, meskipun aku minta, Steven nggak pernah ikut pilih gaun pengantin. Kali ini, dia malah nawarin ngirim gaun. Aku perlu bicara empat mata. Apa mungkin dia menyembunyikan rahasia tentang keluarga Oscar? Oke. Ayo ke kamarku. Ayo ngomong di luar. Di sini cuman kita berdua. Bilang aja apa yang kamu mau. Mas Aiden, Mbak Sari narik Mas Steven ke kamar, terus nutup pintu. Aku dengar Mas Steven ngasih gaun ke Mbak Sari. Monica, ini untuk Shirley. Shirley di mana? Dia sedang ngobrol dengan Tuan Steve di kamar tidur. Steve. Bicara dong. Kamu lagi ngapain? Mau mukul aku? Kakek masih di pintu. Kamu yang ambil. Aku udah lama nggak nemuin. Maaf. Dia bilang minta maaf. Gila ya. Ini kado ulang tahunmu. Beneran kamu kasih aku kado? Kamu pasti punya maksud lain. Ada yang perlu aku bantu? Kenapa kamu benci aku banget? Karena kamu benci aku. Kapan aku pernah benci kamu? Kamu sendiri tahu. Aku nggak tahu. Bilang. Apa yang aku lakukan sampai kamu benci aku banget? Bilang. Aku akan berubah. Kamu harus tahu. Aku sangat mencintai Sari. Aku cinta kamu.
Dengar, aku nggak suka kamu sama sekali. Hei, lepaskan aku. Aku udah peringatin kamu, jauhi dia. Hentikan. Aku udah bilang jelas, Sari, bisa kasih aku kesempatan lagi? nggak mau. Kok kamu di sini? Kalung jelek banget itu nggak cocok buat kamu. Kak, kamu ngapain sama Sari? Nggak apa-apa. Kalian berantem? Aku nggak tahu. Kami hampir nggak saling kenal. Jangan tertipu sama penampilan Adi. Dia nggak normal. Pakai baju ini besok. Aku beliin perhiasan yang kamu mau. Ayah, kamu lagi mikirin apa sih? Aku dengar kamu mau kuliah ke luar negeri. Iya, Kapan kamu berangkat? setelah ulang tahun putriku. Kamu bakal pulang? Kamu ngutuk aku, ini rumahku. Kemana lagi aku pergi kalau nggak balik? Di kehidupan sebelumnya, Adi ke luar negeri dan dijebak. Dia dibuang di sungai Mississippi. Kamu nggak usah pergi ya. Kenapa? Kakek makin tua. Dia ingin cucu-cucunya ada di dekatnya, ya kan? Kalau kamu? Aku juga nggak mau kamu pergi ke Adi. Oke, aku ikut kata putriku. Oke, aku serius. Aku akan bicara sama kakek. Selamat kepada Adi Oscar yang mengubah jalur takdirnya dan mendapat kehidupan baru. Monica bawa gaun yang ada di tanganmu. Ya. Gaun ini dari Mas Aiden. Kita pakai yang ini aja. Kok di halaman banyak banget bunga yang ditanam? Mas Alex tahu kamu suka bunga. Dia khusus siapin kejutan buat kamu. Terima kasih Nona, kakek memberi kami masing-masing angpau 10.000 rupiah. Kakek takut nggak ada yang merawatku. Dan dia ingin aku mengambil hati orang. Kamu cantik banget hari ini. Kakek, Aiden, mana hadiahmu? Sekarang nggak pas waktunya. Nanti aku kasih. Baiklah. Hari ini ulang tahun Shirley. Tunggu di dalam kamar aja. oke. Ada apa? Kamu ada yang mau bilang ke kakek? Apa menurutmu dunia ini? Layak untuk ditinggali? Apapun yang mau kamu lakukan, aku di pihakmu. Semoga kamu bahagia setiap hari. Selamat Shirley Smith, sekarang kamu bebas. Kamu bisa memilih tinggal di dunia ini atau kembali ke dunia asalmu? Aku mau tinggal di sini. Dunia dalam drama ini akan hilang selamanya. Shirley. Selamat ulang tahun. Makasih. Bukannya kamu kenal aku? Kita kenal? Masa percobaan sudah selesai. Kita tidak cocok. Kenapa? Karena cinta di dunia ini nggak nyata. Aku adalah protagonis dari naskah hidupku.